Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 241230010, kelas TIPA Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam semester 3. Baik, di sini saya akan membacakan redaksi hadis. Haddatsana Muhammad ibnul Ala'i, haddatsana Abu Muawiyah, Anil A'mashi, An Amr ibn Muratan, An Salimin, An Ummir Dardai, An Abi Dardai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati, qala bala, qala islahu zatil baini wa fasadu zatil bainil halikatu. Dalam perspektif pendidikan karakter, pembelajaran apa yang terkandung dalam hadis di atas? Nah, jawabannya itu pentingnya memupuk kepedulian sosial, empati, dan tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik antar manusia. Nah, di sini ada kepedulian sosial atau empati. Peserta didik diajarkan untuk memiliki empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain dan menjauhi dari sikap egois. Kemudian ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab moral untuk tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tetapi juga memastikan keharmonisan dalam masyarakat. Ketiga, ada akhlak mulia. Hadis ini menjadi pedoman praktis dalam membentuk sikap positif dan perilaku baik yang sejalan dengan akhlak karimah. Jadi, hadis ini menekankan bahwa karakter seseorang muslim yang baik tidak hanya dinilai dari kuantitas ibadah ritualnya, tetapi juga dari kualitas interaksi sosialnya dan usahanya dalam menciptakan kedamaian serta persatuan di antara sesama manusia. Dari aspek matan, apakah hadis di atas bertentangan dengan akal sehat serta ayat Al-Quran? Jadi jawabannya itu, hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat maupun ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ajaran Islam menekankan bahwa wahyu dan akal sehat tidak akan bertentangan, karena keduanya itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada kedugaan pertentangan, biasanya itu berasal dari kesalahpahaman terhadap dalil atau kerancuan logika, bukan akal sehat yang murni. Dan juga memperbaiki hubungan sosial sejalan dengan perintah Al-Quran untuk menjaga persaudaraan dan persatuan umat Islam. Misalnya, di Quran Al-Hujurat ayat 10, secara logis, konflik sosial memang dapat merusak kehidupan bersama, sehingga perdamaian bernilai sangat tinggi. Sebuah hadis memiliki 3 unsur, yaitu ada sanad, matan, rawi. Tentukan atau tuliskan siapa saja yang menjadi sanad, yang mana bagian matan, kemudian siapa rawi dari hadis di atas. Kemudian jelaskan alasannya. Nah, jawabannya itu yang pertama sanad. Sanad adalah rangkaian nama-nama perawi hadis yang menyampaikan matan hadis dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW, hingga kepada orang yang mencatatnya. Nah, nama-nama itu yang pertama ada Muhammad bin Al-Ala, kedua ada Abu Muawiyah, ketiga ada Al-A'mas, keempat ada Amr bin Mur'ah, yang kelima ada Salim, yang keenam ada Ad-Darda, yang ketujuh ada Abu Ad-Darda, dan yang kedelapan Rasulullah SAW. Nah, rangkaian nama-nama disebutkan tadi secara berurutan itu ada di awal teks hadis, menunjukkan jalur periwayatan hadis tersebut. Nah, kemudian matan. Matan adalah isi atau redaksi hadis itu sendiri, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang terletak setelah sanad. Nah, kemudian adapun redaksi Arabnya ini, nah, alasannya itu bagian ini merupakan teks utama atau inti peran dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diterjemahkan di bagian pada gambar hadis tersebut. Nah, yang terakhir itu rawi. Rawi atau perawi adalah setiap orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Nah, di sini ada perawi dalam sanad. Semua nama-nama yang disebutkan dalam sanad di atas adalah perawi. Kemudian ada mukarji atau pencatat hadis. Nah, orang atau imam ahli hadis yang membukukan hadis tersebut dalam kitabnya, rawi terakhir atau mencatat hadis ini adalah Abu Dawud. Jadi alasannya, setiap individu dalam rantai periwayatan disebut rawi
Abu Daud adalah penyusun kitab hadis atau Sunan Abi Daud yang mencatat hadis ini, sehingga ia juga disebut rawi atau mukharji. Nah, soal selanjutnya, meskipun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini ditetapkan sahih oleh 4 ahli hadis. Yang pertama ada muhadisim, yaitu At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad, dan Abu Daud. Menurut pendapat Anda, mengapa hadis tersebut memiliki derajat sahih? Terangkan jawabannya secara ilmiah, menurut syarat kesahihan sebuah hadis, dengan menjadikan hadis di atas sebagai bahan atau studi kasus sederhana. Nah, jawabannya itu, walaupun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini dinilai sahih karena yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit. Kedua, sanadnya bersambung. Ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih yang lain. Keempat, tidak mengandung kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilat. Dengan demikian, hadis ini memenuhi syarat kesahihan hadis menurut ulama hadis.